warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tema yang kami ambil, yaitu Internet-Based Society. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurullah dengan NIM 63240723. Dan teman saya, Perkenalkan nama saya Siti Habibah dengan NIM 632406664. Perkenalkan, nama saya Naila Olivia Diandra dengan NIM 63240914. Perkenalkan, nama saya Hani Leha dengan NIM 632312272. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari dengan NIM 63241057. setelah itu kami akan menjelaskan tema yang kami ambil tentang Internet-Based Society. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Internet-Based Society. Internet-Based Society adalah bentuk masyarakat modern yang hampir seluruh aspek kehidupannya komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hiburan, perdagangan, hingga pemerintahan bergantung pada penggunaan internet. Dalam masyarakat ini, aktivitas fisik seperti offline mulai digantikan oleh aktivitas digital atau online, sehingga batasan ruang dan waktu menjadi semakin kabur. Untuk contohnya, yang pertama itu belanja di toko. Yang awalnya kita berbelanja ke pasar tradisional, bergantikan dengan belanja online seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Yang kedua itu sekolah tatap muka. Yang tadinya kami sebagai pelajar mendatangi sebuah sekolah digantikan dengan kelas online seperti Google Classroom atau Zoom. Yang ketiga itu menonton TV. Yang tadinya kami menonton TV di televisi tergantikan oleh streaming di YouTube atau Netflix. Perkembangan masyarakat berbasis internet dimulai pada akhir abad ke-20 dengan munculnya jaringan komputer global yaitu internet. Pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET, jaringan komputer yang pertama yang menjadi cikal bakal seiring waktu internet berkembang pesat dan mulai digunakan secara komersial pada tahun 1990-an. Di Indonesia, internet mulai dikenal pada tahun 1994 dengan berdirinya Internet Service Provider atau ISP pertama, Indonet pada tahun 1998. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia didirikan untuk mengkoordinasi pengembangan internet di tanah air. Latar belakang dan sejarah. 1. Era pro-internet. Tahun 1940-an sampai dengan 1960-an, pada masa ini di dunia mulai mengenal komputer elektronik. Teknologi jaringan belum ada, tapi ide untuk menghubungkan informasi sudah muncul. 2. Awal internet ARPANET di tahun 1969 sampai dengan 1980-an. Di tahun 1969, proyek militer Amerika Serikat menciptakan ARPANET, jaringan komputer pertama yang menghubungkan 4 universitas di AS atau biasa dikenal dengan Amerika Serikat. Tujuannya untuk komunikasi tetap berjalan meski ada serangan nuklir. Internet pada saat itu hanya digunakan oleh kalangan ilmuwan dan militer, belum untuk masyarakat umum. 3. Lahirnya World Wide Web di tahun 1990-an. Di tahun 1989 sampai dengan 1991, tim Berners-Lee, ilmuwan Inggris di CERN, menciptakan World Wide Web atau disebut WWW, sistem hyperlink atau disebut juga dengan tautan antar halaman, ada HTML atau bahasa halaman web, HTTP atau protokol komunikasi. Di tahun 1993, web browser pertama, Mosaic, muncul, bikin internet makin mudah diakses. Di tahun 1995, muncul website e-commerce pertama, yaitu Amazon, eBay, Yahoo. Inilah awal mula masyarakat mulai mengakses informasi dan beraktivitas secara digital. Yang keempat, munculnya masyarakat informasi (Information Society) akhir 1990-an. Masyarakat mulai sadar bahwa informasi adalah aset penting. Muncul istilah Information Society, masyarakat yang kegiatan ekonominya berbasis informasi dan teknologi. Pemerintah,
Perusahaan dan individu mulai bergantung pada internet untuk pekerjaan, pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Yang kelima, era Web 2.0 dan ledakan media sosial 2000-an. Web 2.0, internet menjadi interaktif dan partisipatif. Pengguna tidak hanya mengakses, tapi membuat dan membagikan konten. Munculnya platform besar, 2004 Facebook, 2005 YouTube, 2006 Twitter, 2009 WhatsApp, dan 2010 Instagram. Masyarakat mulai membentuk komunitas digital. Orang bisa saling terhubung tanpa batas negara atau jarak. Terbentuklah Internet-based Society. Yang keenam, digitalisasi total dan ekonomi internet tahun 2010-an. Smartphone makin murah, semua orang bisa akses internet. Lahir ekonomi digital seperti Grab, Gojek, transportasi, Tokopedia, Bukalapak, perdagangan, OVO, Dana, pembayaran digital, bekerja secara online, freelance, remote work makin umum. Yang ketujuh, pandemi COVID-19 2020, titik balik. Saat pandemi, semua dipaksa online. Contohnya sekolah jadi e-learning, kantor jadi work from home, belanja dan transaksi serba digital. Ini adalah momen puncak perubahan sosial menuju internet-based society secara global. 8. Saat ini dan masa depan, tahun 2020 sampai sekarang. Muncul teknologi lanjutan seperti AI, Internet of Things, blockchain dan cryptocurrency, metaverse, remote work, and digital nomadism. Dunia menuju masyarakat yang benar-benar digital, bahkan tanpa kantor fisik, tanpa toko fisik, dan tanpa sekolah fisik. Berikut juga ciri-ciri khusus masyarakat berbasis internet, seperti borderless, yaitu tidak ada batas negara. Seseorang di Indonesia bisa bekerja untuk perusahaan Amerika. Yang kedua, real time. Semua serba instan dan cepat. Yang ketiga, partisipasif. Siapa saja bisa ikut bikin konten YouTube dan TikTok. Yang keempat, tergantung teknologi. Kehidupan jadi sangat bergantung gadget dan koneksi internet. Contoh nyata Internet-based Society adalah yang pertama Estonia, negara digital, yang semua layanan publiknya mempunyai iKTP, e-voting, e-tax, dan e-schooling. Lalu penduduk bahkan bisa memilih pejabat lewat internet. Yang kedua, Taiwan, yaitu platform digital demokrasi. Warga bisa ajukan ide atau kritik kebijakan langsung ke pemerintahan via situs resmi. Lalu transparansi tinggi dan cepat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, Indonesia, yaitu ekonomi digital. Munculnya marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Vintage, OVO, Dana, EduTech, atau Ruang Guru. UMKM lokal bisa jualan ke seluruh dunia lewat platform online. Selanjutnya, Internet-based society ini juga mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu akses internet, akses informasi, akses informasi dan pendidikan lebih luas dan jadi lebih mudah. Yang kedua, peluang kerja dan usaha makin terbuka. Yang ketiga, efisiensi waktu dan biaya. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam demokrasi meningkat. Selain itu, selain dampak positif, Internet-based society juga mempunyai dampak negatif, yaitu ketimpangan digital, kecanduan gadget dan media sosial, ancaman privasi dan keamanan, dan isolasi sosial atau berinteraksi hanya secara virtual. Dari yang sudah teman-teman saya jelaskan dan saya sebutkan tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu Internet-based society adalah bentuk modern dari masyarakat yang bergantung pada teknologi internet untuk menjalankan aktivitas harian. Hal ini mengubah cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, bahkan berpolitik. Meskipun menawarkan banyak kemudahan efisiensi, tantangan seperti keamanan data, ketimbangan akses, dan dampak sosial juga perlu diperhatikan. Sekian dari kelompok kami. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang Internet-based society. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, dadah, bye-bye. Dah.